Sebenarnya kalau untuk dapatin 7 itu ada 3 warna. Pertama hitam semua, polos hitam. Yang kedua putih semua. Sedangkan yang ketiga belang-belang. Yang hitam itu menunjukkan Dapati 67 ini itu adalah pegawai raja, pegawai jenang. Dah? Yang putih menunjukkan Dapati 7 ini kiai nan bertujuh. Sedangkan yang belang itu menunjukkan bahwasanya Dapati nan bertujuh. Nah, ini ada 3 fungsi, 3 duduk Dapati 7 ini. Kalau di Kerinci ini ada 3 kedudukannya. Pertama selaku pegawai raja, pegawai jenang. Kalau Raja Jambi tidak datang ke Kerinci, kalau ada persengketaan di Kerinci ini, itu diputuskan oleh Dapati 7 ini. Duduknya di Sendaran Agung. Itu benar, gelar kita kalau sudah sampai di Sendaran Agung itu pegawai raja, pegawai jenang. Yang kedua, Kiai nan bertujuh. Kalau ada persengketaan agama yang tidak bisa diselesaikan di Kerinci ini, itu Dapati 7 ini berubah nama menjadi Kiai nan bertujuh. Duduknya di hamparan besar Tanah Rawang. Itu dengan membawa pusaka Kitabullah Merdu Bulan namanya. Itu yang ditinggalkan oleh beliau Nenek Siak Langi di atas Kota Pandan itu. Sedangkan kalau kita ke hamparan Kadipuan di Sandaran Agung tadi, itu tombak belang berjanggut jenggi namanya. Juga peninggalan daripada nenek moyang kita Siak Langi. Tetapi ketika kita duduk di tanah Mendapo kemarin, itu gelar kita Dapati 67. Pusaka kita keris penduk Anggo Lumping. Nah, itu ada 3. Itu makanya kerenta itu harus 3. Seharusnya kita menurut Sako di Pondok Tinggi ini ada 3. Saya dulu sudah bilang, untuk di kepala lari itu yang sebelah barat itu kerenta hitam. Untuk yang di bawahnya putih. Kiai 67. Yang hitamnya adalah pegawai raja, pegawai jenang. Itu adalah Kiai 67. Dan di sini Dapati dan bertujuh. Nah, itu. Kalau di Pondok Tinggi ini sangat banyak pusaka-pusaka yang tersimpan. Pertama untuk Luah Rio Sengario sendiri itu mereka punya yang keris yang bernama Serintik Hujan Panas. Serintik Hujan Panas. Juga mereka punya tombak peninggalan daripada leluhur-leluhur kita. Peninggalan daripada nenek kita yang bernama Sultan Kamat, gelar Dapati Payung, negeri panjang rambut. Untuk Rio Temenggung, mereka juga punya keris. Mungkin persepsinya salah. Keris ini kalau menurut hemat kita, keris ini adalah keris Temenggung. Keris Temenggung, dan mereka juga punya tombak. Pegangan daripada Rio-Rio mereka. Untuk Luah Rio Pati dan Rio Mendaro, mereka punya piagam. Mereka punya tombak. Mereka punya gong air mata. Nah, dan juga mereka punya kutubah raja. Jadi itu pusaka-pusaka kita. Yang bisa kita uraikan cuma itu pusaka-pusaka kita. Ada sebentuk mantiko, mustika kalau di Indonesia kan mustika raja. Tapi mustika raja itu kadang-kadang ada dan kadang-kadang nggak ada. Hilang-hilang timbul, dia kadang-kadang dia masuk ke sana kita lihat ada. Nanti besok kita lihat nggak ada lagi. Satu ketika dia ada lagi. Jadi itu hidup istilahnya dibawa. Jadi untuk Rio Sengario itu memang keris Serintik Hujan Panas itu karena keramatnya keris itu. Kelebihan keris itu kita juga nggak tahu apa kelebihannya, barangkali dari Rio Sengario tahu sendiri, maka dinamakan Serintik Hujan Panas. Memang untuk mengobati satu penyakit itu kalau dulu itu bisa dengan keris itu. Jadi kalau di sekarang ini untuk gawat darurat, itu keris itu jadi pengobatnya. Nah, jadi Serintik Hujan Panas namanya.
Itu keris Temenggung. Yang untuk luar keris Temenggung, itu memang berasal dari Pangeran Temenggung Kebul di Bukit. Maka dinamakan keris Temenggung. Jadi gong itu juga diberi oleh Raja Jambi waktu itu. Diberi oleh Raja Jambi waktu itu. Masih Surya Kartanegara. Ya, Surya Kartanegara. Diberi oleh Raja Jambi waktu itu. Pak sini. Jadi Sunyang Bungku ini, nenek moyang kita Rio Mendaro Rio Pati ini mau ke sana oleh saudara-saudara perempuan beliau di sini. Kalau dulu di sini masih hutan, apalagi jalan ke Jambi kan belum ada mobil apa segala macam, masih hutan. Jadi udah udah berbulan-bulan tidak pulang-pulang. Berita juga nggak ada HP, handphone itu kan nggak ada. Jadi udah khawatir saudari perempuannya. Dulu nggak ada kue, nggak ada apa, cuman silih pinang. Kalau saudara perempuan pulang itu ditunggu dengan silih pinang. Udah kering silihnya menunggu. Saking lamanya ditukar lagi silih baru. Nggak ada, nggak apa, belum juga pulang. Udah kering pinangnya ditukar lagi pinang baru. Udah berkali-kali menukar. Jadi udah timbul kesangsian. Sangsi rasanya kemana? Kemana saudara kita? Apakah sudah masih hidup? Apa udah mati? Apa dapat pusaka apa enggak? Itu kan. Jadi suatu hari, nah ini pulang saudaranya. Berbunyi gong. Orang kan jalan tuh pakai gong. Berbunyi gong. Ditanya oleh saudara perempuan, itu gong siapa? Itu jauh dari atas pematang gelanggang. Gong siapa? Gong Depati nomor 7, barangkali saudaranya. Oh enggak, itu bukan gong Depati nomor 7. Oh ini barangkali gong saudara perempuan kita ya. Oh enggak. Loh apa gerangan ini? Ini gong siapa ini? Makin lama makin dekat, makin lama makin dekat. Akhirnya kelihatan. Kiranya saudara kita udah pulang. Saking gembiranya, setiap gong itu, saking terharunya, setiap gong itu dibunyikan. Saudara perempuan menangis. Nah, setiap dibunyikan nangis. Nah, jadi akhirnya beliau menyampaikan, inilah boleh terakhir kalian bunyikan gong saya. Jangan dibunyikan. Makin kalian bunyikan, makin menangis kalian. Makin kalian ketok gong ini, makin hibah hati kalian. Itu sumpah daripada beliau. Makanya mulai detik itu gong ini tidak boleh dibunyikan. Maka diberi nama gong air mata. Itu. Setelah itu di Riam Darul ini ada 3 gelar. Pertama Depati Payung Kenantan Lidah Negeri Hil Tanah Jambi. Yang kedua Depati Payung Lazim Suara. Lazim Suara. Yang ketiga Depati Payung Tintin Suara. Tintin Suara. Untuk luar Depatinya, pertama Depati Payung Susun Negeri. Yang kedua Depati Payung Cahaya Negeri. Yang ketiga Depati Payung Terawan Lidah. Jadi ciri khas rumah adat Kerinci, memang rumah adat Kerinci itu adalah rumah lari ya. Cuman ada punya ciri khas tersendiri. Itu yang punya ekor sawai, kepala sawai. Jadi om cerita dikit. Kalau di Minangkabau ciri khasnya bukan tiang segi selapannya, tapi ciri khasnya ekor tanduk, kepala tanduk. Lihat rumah di Minangkabau kayak tanduk, gonjong tanduk, tanduk kerbau. Kalau Jambi itu ekor angsa, kepala angsa. Lihat rumah adat Jambi, itu gambar angsa 2. Kalau rumah adat di Kerinci ini ekor sawai, kepala sawai. Itu gambar tombak 2 batang di ujung lari. Kalau di sini larinya yang paling ujung itu pakai tombak 2 batang. Di ujung sana pun pakai tombak juga 2 batang. Itu ciri khas Kerinci. Itu ada maknanya. Bahasa rumah itu yang deret itu ingat, yang mengingat, yang mengurus itu adalah nenek mama. Itu tadi Rio. Yang om bilang tadi, lari jajunnya masing-masing. Kalbunya masing-masing tadi.
Itu ciri khas rumah adat di Kerinci. Bukan tiang segi selapannya itu. Tiang ada yang mengatakan tiang segi 8 ciri khas Kerinci. Tidak. Indrapura juga tiang segi 8 juga. Kerajaan katakanlah di Pekanbaru itu apa? Untuk Melayu itu segi 8 juga. Jadi bukan kita ekor sawai, kepala sawai. Kalau di sini sekarang gimana kita temukan rumah? Itulah yang sangat kita sesali sekarang. Kebetulan barangkali masyarakat, ketidaktahuan masyarakat, sehingga lari kita sudah direnovasi semua, sudah dibangun. Jadi itu jarang sekali kita temui lagi di Pondok Tinggi. Barangkali di daerah-daerah luar Pondok Tinggi barangkali masih ada ya. Untuk Pondok Tinggi jarang, sudah sulit kita temui itu. Ini satu kalbu itu orang adik-beradik, bersaudara, satu keturunan. Jadi kakak, adik, satu sama lain itu nyambung. Satu. Yang kedua, kehidupan masyarakat waktu itu kan masih sepi, masih hutan. Banyak hal-hal yang ditakuti barangkali, ya. Mungkin termasuk untuk tahan gempa juga. Kita lihat waktu gempa itu untuk rumah lari sedikit pun dia nggak rusak. Sebab sandi rumah lari itu di atas batu. Kalau di sini kan nggak ada sendi lagi. Kalau digoncang gempa udah roboh, sekalian roboh. Tapi kalau itu enggak. Cuman ini joget di atas itu aja kan. Berarti gempa dah tetap lagi. Jadi sambung menyambung itu bisa kita artikan untuk tahan gempa juga boleh. Jadi orang tua dulu memang rawan gempa juga. Nah, itu untuk tahan gempa dibikin rumah adatnya kayak